Halo Budum, selamat datang kembali di channel YouTube aku KB. Dan untuk saat ini aku akan membahas, sebenarnya pengen bahas sesuatu yang udah lewat ya kan, soal video gue yang membahas MSC. Dan sempat ada pro kontra, sempat masuk Mamoba juga. Bahkan kayak gue suka sih ngeliatin banyak banyak opini-opini yang sebenarnya positif. Dalam artian kalian juga ternyata punya pemikiran sendiri. Salah satunya mungkin kayak ada yang nggak setuju kalau seandainya juara MSC itu dapat slot M4 atau M series karena mungkin satu dan lain hal. Terus juga kalau misalkan ada juga yang nanggepinnya kayak misalkan kalau MSC juaranya dapetin slot untuk M World atau M Series, kenapa juara dunia sebelumnya itu nggak dapetin slotnya juga gitu loh. Ya kayak yang gue bilang di video sebelumnya, bakal ada pro dan kontra, dan gue berharap pro kontranya ini tuh bakal pro kontra yang positif. Dalam artian ya kita mengutarakan opini kita masing-masing dengan data, statistik, dan juga keyakinan dari apa yang kita ucapkan gitu loh. Dan dengan kemarin udah ramai pembahasan MSC, nah sekarang kita agak sedikit bergeser untuk membahas MSC juga sebenarnya, karena dia itu adalah sebuah pertandingan regional, pertandingan antar negara yang bertanding. Tapi bedanya ini bukan di Southeast Asia, melainkan Liga Latam. Perkenalkan Liga Latam. Liga Latam season yang kedua. Kenapa season yang kedua? Karena season yang pertama itu udah pernah dilaksanakan pada tahun 2021, bulan yang ketiga. Gue lupa deh bulan ketiga apa bulan ke-11 gitu loh. Ya udah agak lumayan lama sebenarnya, tapi ya fresh banget buat kita yang ada di Indonesia, terutama di Southeast Asia. Mungkin kalau misalkan kepo sama pertandingan dan juga bagaimana gameplay dari teman-teman kita yang ada di South America gitu loh. Jadi langsung aja kita jelaskan satu demi satu, yaitu adalah Liga Latam season yang keduanya itu. Liga Latam season yang kedua adalah liga yang diadakan untuk regional South Amerika, yang itu tuh terdiri dari Brazil, Peru, Bolivia, Latin America North, dan juga Latin America South. Jadi untuk yang America North itu tuh kalau nggak salah benderanya tuh gue emang agak-agak sedikit ngelihat ada Uruguay dan juga Mexico. Dan sementara itu kalau misalkan America South itu ada Chili sama Argentina. Tapi sebelum kita bahas sistem yang lebih dalam lagi soal Liga Latam ini, karena ada perbedaan sedikit loh soal Liga Latam dan juga MSC. Walaupun sebenarnya ini tuh kayak MSC versi South America gitu loh, versi teman-teman kita yang di Brazil, di Peru gitu loh. Gue juga pengen memaparkan inilah dia tim-tim yang akan bertanding di Liga Latam. Ada 8 tim. Yang pertama adalah RRQ Akira sebagai juara dari MPL Brazil season yang kedua. Lalu ada DreamHack Esports sebagai MPL Brazil season yang kedua runner up. Setelah itu ada Malvinas Gaming selaku PNC season yang pertama champion. Lalu ada Ravens Esports juga yang menjadi runner up dari PNC season yang pertama. PNC kayaknya Peru National Championship atau Peru National Cup deh. Soalnya BNC-nya itu tuh berarti Bolivia kan. Yang ada S11 Gaming untuk BNC season yang pertama champion, dan juga runner up-nya ada DX Gaming dari BNC season yang pertama. Berarti Peru dan juga Bolivia itu udah mulai ada kompetisi cup atau liganya sendiri. Ya gue berharap liganya sih as soon as possible, bukan soon or later, as soon as possible lebih tepatnya. Dan ada 2 tim lagi, yaitu adalah dari Mexico yang pertama, yaitu adalah qualifier LAN atau Latin America North, yaitu adalah New Wave. Wah, New Wave atau ombak baru ya kan. Dan yang selanjutnya adalah qualifier dari Latin America South atau Amerika Selatan, yaitu adalah S11 Gaming Argentina. Jadi S11 Gaming ini ada 2, ada yang dari Bolivia, ada yang dari Argentina. Dan itulah dia 8 tim yang akan bertanding dan langsung divided atau dibagi menjadi 2 grup, grup A dan grup B. Masing-masing ada 4 tim dan akan aku sebutkan di sini. Grup A itu ada DX Gaming, ada Malvinas Gaming, RRQ Akira, dan juga S11 Gaming Argentina. Di grup B ada DreamHack Esports, New Wave, Ravens Esports, dan S11 Gaming. Ini yang dari Bolivia ya berarti ya. Nah, uniknya untuk di grup stage kali ini itu kan ada 4 tim masing-masing grupnya. Tapi kalian tahu nggak, sistem dari grup stage-nya ini lumayan unik loh. Jadi gue bacain ya langsung aja. Grup stage-nya akan dimulai pada tanggal 13 Juni sampai dengan 14 Juni 2022. Jadi barengan sama playoff-nya MSC yang ada di Southeast Asia. Nah, tapi bedanya untuk sistem yang akan ada sekarang itu bakal gue bacakan satu-satu, bakal gue translate satu-satu. 8 tim akan dibagi menjadi 2 grup dan masing-masing grup terdiri dari 4 tim. Semua rondenya menggunakan sistem round robin, jadi saling ketemu satu sama lain. Jadi di grup A bakal ketemu B bakal ketemu C bakal ketemu D, A ketemu D, kayak gitu terus. Pokoknya ya sama kayak sistem liga lah atau babak group stage gitu loh. Cuma match yang akan dimainkan menggunakan sistem best of one. Wah, ini dia. Ini adalah sistem
mematikan menurut gua, karena di Southeast Asia-nya kebetulan kita kan bermain best of 2 ya kan. Kalau misalkan satu sama berbagi poin 1-1, kalau misalkan 2-0 kita dapat 3 poin. Tapi kalau misalkan kita kalah kita dapat 0 poin. Nah, masalahnya kalau misalkan di group stage ini di Liga Latam season yang kedua, berarti mereka itu bener-bener do or die. Karena ini adalah best of 1 series. Jadi kalau misalkan lu kepleset sedikit aja, lu bakal kehilangan momentum dan lu bakal kehilangan chance untuk berada di upper bracket. Karena kalau misalkan kita melihat dari syarat terakhirnya, no team will be eliminated from a playoff. Jadi nggak bakal ada tim yang bakal tereliminasi dari babak group stage ini. 2 teratas akan diambil ke upper bracket, 2 yang terbawah akan stay di lower bracket. Dan seperti yang kita tahu, kalau misalkan kita ngomongin soal bracket yang ada di playoff ya kan, itu kan bracketnya lumayan tricky ya. Yaitu adalah buat 2 tim teratas, ya congratulations, kalian akan langsung ke upper bracket semifinal. Dan 2 yang terbawah akan bermain di lower round terlebih dahulu. Siapapun yang kalah akan langsung pulang di lower bracket. Seperti biasa, sistemnya emang nggak begitu berbeda jauh untuk dari playoff. Karena kalau misalkan gue lihat ya menggunakan sistem double elimination juga. Terus juga top 2 team from each group advance to upper bracket. Jadi seperti yang gue bilang tadi, 2 tim teratas akan mengamankan upper bracket ya kan. Dan 2 tim yang ada di bawah dari masing-masing grup akan berada di lower bracket. Lalu untuk semua matchnya akan dimainkan dengan best of 5 series. Wow, menarik sekali kalau misalkan melihat dari best of 5 series ini ya. Berarti emang kayaknya Liga Latam atau Latin Amerika itu mau banget keep up sama apapun perkembangan yang ada di Southeast Asia. Karena kita tahu kalau misalkan kita ngelihat dari atau menengok dari Singapura, Malaysia, Indonesia, Filipina, Vietnam juga salah satunya, Thailand juga yang akan bertanding di MSC, Myanmar salah satunya juga, itu kan rata-rata pakai sistem best of 5 ya. Jadi emang mereka tuh mau keep up, mau bener-bener mau bener-bener persis sama dengan sistem MPL yang standar. Karena MPL sekarang rata-rata itu bakal pakai sistem best of 5 series di semua bracket playoff-nya, double elimination juga, upper bracket, lower bracket, dan nanti di final akan menggunakan sistem best of 7 atau best of 7. Nah, jadi dengan tim-tim yang akan bertanding, otomatis dengan 8 tim yang ada dari masing-masing grupnya terbagi menjadi 2 grup juga ya kan, yang sudah kita paparkan dari awal tadi video ini berjalan. Ya, kita nanti akan melihat bagaimana persaingan dari teman-teman kita yang ada di South America dan juga Latin North America untuk bertanding di laga atau Liga Latam season yang kedua. By the way, good luck untuk teman-teman yang akan bertanding, karena gue juga udah mendapatkan informasi untuk nantinya mereka itu akan bermain secara offline di Peru loh teman-teman. Nah, buat teman-teman yang masih belum tahu, pertandingannya akan diadakan di Peru gitu loh. Jadi buat teman-teman yang ada di Brazil, buat teman-teman yang ada di Argentina, mereka udah pasti bakal melakukan perjalanan yang cukup panjang. Dan bahkan gue pun sudah menyiapkan nih, menyiapkan peta ya kan, dari Argentina ke Peru gimana. Ya gue mungkin agak sedikit melenceng ke laut karena kan dari Argentina ke Peru mungkin akan melakukan penerbangan ya. Tapi kalau misalkan dari Bolivia dan juga dari Brazil yang mungkin satu pulau gitu kan, yang tidak terlalu berbeda jauh, ya sekalipun nanti mereka akan melakukan penerbangan, ya inilah dia gambaran kalau misalkan mereka menggunakan jalur darat gitu ya. Dan dari Mexico otomatis karena dia adalah North America yang dekat sama Chili, jadi agak jauh, dan ya mau tidak mau dia harus agak sedikit turun ke bagian selatan sampai dengan Peru, dan nanti akan bertanding di sebuah tempat. Tempatnya itu dinamakan dengan Centro de Convenções de Lima. Wah, ini jujur gua agak bingung karena ya gue kan bukan orang sana ya. Kan itu tulisannya LCC ya kan, tapi namanya tuh Centro de Convenções de Lima. Wah, jadi kayaknya agak sedikit dibalik kalau misalkan di sana, atau gue nggak tahu. Tapi good luck untuk teman-teman yang bertanding di Liga Latam season yang kedua. Semoga hasil yang terbaik nantinya bisa didapatkan oleh tim terbaik. Good luck. Anyway, kalau misalkan teman-teman sadar, kemarin kita sudah membahas MSC dan aku sempat bilang sebuah opini bahwa MSC, bayangin kalau misalkan juara pertamanya dapetin slot M Series. Dan apa yang terjadi? Kalau nanti tahun depan Liga Latam season yang ketiga, juaranya bakal dapetin slot untuk M Series. Jadi silahkan pikirkan sendiri, dan gua KB selesai untuk video kali ini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman yang pengen beli untuk skin Tigreal Starlight terbaru, langsung aja kalian cek di in-game Mobile Legends Bang Bang. Dan kalian kalau misalkan nyari diamond termurah, udah ada di description di Chia Store. Udah otomatis kalian langsung ke direct ke sana, DM aja dan langsung beli sekarang juga. Starlight member untuk bulan Juni 2022. Aku KB mohon pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe, dan tentunya yang paling penting, jangan lupa bahagia. Dadah.